أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan tadi pembacaan kitab suci Al-Qur'an yang sangat merdu. Masyaallah, alhamdulillah. Nah, ketika kita mendengar surah At-Taubah ayat 91 sampai 93 ini, masyaallah, ini berceritakan sebuah tentang satu perang yang pernah diikuti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yaitu perang apa? Perang Tabuk. Nah, di perang Tabuk ini Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya mewajibkan, wajib ketika itu perang semua. Nah, di sinilah akan timbul dua golongan yang akan ikut perang dan tidak ikut perang. Nah, jadi banyak sekali di sini orang-orang munafik yang akan diungkap kedoknya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Taubah. Nah, bagaimana? Yang pertama kita lihat yaitu ayat ke-43-nya. Bagaimana ketika orang munafik datang, ya Rasulullah, aku nih ya Rasulullah nggak bisa perang. Nah, wajib nih. Perang Tabuk ini diwajibkan, nggak ada satu uzur pun harus wajib ikut perang, Ustaz. Wajib. Nah, ketika itu datang orang munafik nih. Wahai Rasulullah, aku ini tidak bisa ikut perang. Aku ini begini, bahkan aku ini tidak bisa. Maka Rasulullah pun mengizinkannya. Maka di itu pun keluarlah, diturunkan Al-Quran, ayat yang mana Rasulullah ini dimaafkan oleh Allah. Dikarenakan dia mengizinkan orang munafik tersebut. Allah maafkan. Yaitu di ayat yang berapa? Yaitu di ayat yang ke-43-nya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga Allah turunkan bagaimana Jad bin Qais. Jadi ada sahabat ketika itu orang munafik ya, Ustaz. Jadi dia ini izin gitu kan. Nah, izinnya aneh sangat sekali. Sangat aneh. Yaitu bagaimana, wahai Rasulullah, di Romawi itu kan banyak sekali wanita-wanita putih-putih. Nanti aku kalau di sana nanti aku bisa tertarik ya Rasulullah, akan menjadi fitnah besar. Nah, ini alasannya nggak masuk akal sekali. Supaya dia ini orang munafik nggak mau ikut perang gitu kan. Nah, inilah ciri-ciri orang munafik, Ustaz. Bahkan tidak hanya itu, Ustaz. Tidak hanya itu, dia tidak mau ikut perang, bahkan dia menjelek-jelekan, merendah-rendahkan orang Islam. Ketika itu
banyak sekali orang-orang miskin ini nggak bisa ikut perang. Ada orang yang bersedekah sedikit, dibilangin orang munafik ini, sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan sedekahmu yang sedikit itu. Lalu datang lagi para sahabat yang lain, banyak sekali sedekahnya, lalu dibilang riya pula. Nah, inilah orang munafik. Ketika sedekahnya sedikit, dibilang Allah tidak membutuhkan sedekahnya. Ketika sedekahnya banyak, orang munafik ini membilang bahwa kita dibilang riya. Nah, inilah bagaimana ciri-ciri orang munafik di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini orang yang terbagi menjadi dua, yaitu orang yang ikut perang dan tidak ikut perang. Yang tadi adalah orang munafik yang tidak mau ikut perang. Nah, kita ambil yang keduanya, Ustaz, yaitu orang ketika itu para sahabat itu kan ada yang miskin, Ustaz. Miskin, duh gimana nih, ini wajib nih perang nih. Kalau mati langsung masuk surga. Nah, lalu ketika itu para sahabat ini banyak yang miskin. Nah, diceritakan tadi yang Ustaz baca, yaitu ayat 91 sampai 93-nya itu, ada para sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni kan tidak ada punya harta ya Rasulullah. Aku ni tidak punya tunggangan, bagaimana aku bisa ikut perang ya Rasulullah? Ketika itu aku pun tidak memiliki tunggangan buat kalian. Lalu menangis para sahabat itu. Saking ingin mau perangnya, saking ingin mengambil keutamaannya untuk berperang, Ustaz. Jadi sambil menangis kalau nggak ikut perang Tabuk ketika itu, Ustaz. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana para sahabat pun ada yang menangis sampai gak ikut perang gitu, Ustaz. Nah, ketika itu kita bisa lihat perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika datang orang miskin, yang ini gak bisa ikut perang, maka ada orang-orang kaya ketika itu sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW bersedekah. Nah, disinilah bagaimana Abu Bakar, Umar yang mana ditanya. Mungkin ini ceritanya sudah masyhur, gitu kan? Kali ini aku tidak boleh kalah sama Abu Bakar, kata Umar. Nah, di bawahnya setengah hartanya Umar nih. Datang, wahai Rasulullah, ini harta aku persembahkan setengah hartaku buat kaum muslimin. Nah, tahu tiba-tiba datang di belakangnya Abu Bakar. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sedekahkan seluruh hartaku. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang engkau sisakan untukmu dan keluargamu? Tahu nggak apa, Ustaz? Yaitu Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini Abu Bakar. Kali ini kata Umar, aku lagi kalah dan kalah lagi. Inilah bagaimana para sahabat sangat cintanya kepada Islam, sangat cintanya kepada fi sabilillah untuk mencapai ridhonya Allah. Juga banyak sekali ketika itu Abdurrahman bin Auf, bahkan Utsman bin Affan bersedekah sampai berapa ratus onta, sampai berapa kuda yang dijelaskan dalam sirah Nabawiyah. Nah, inilah kita dapat mengambil pelajaran dari ayat 91, 92 dan 93. Bagaimana kejadian perang Tabuk ini banyak sekali Allah juga mengungkap kedok-kedoknya orang munafik, yaitu diungkap langsung. Ini loh si fulan munafik, ini loh si fulan munafik, ini loh si fulan munafik. Dan ketika setelah Rasulullah meninggal, ada satu orang yang memegang rahasianya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Huzaifah bin Yaman, yang mana ketika dia mengetahui sesungguhnya kalau Huzaifah bin Yaman tidak menyolati orang ini, berarti dia adalah orang munafik. Jadi ketika itu para sahabat ini pada melihat Huzaifah bin Yaman ini ikut menyolatin enggak? Kalau ikut menyolatin berarti dia bukan orang munafik. Nah, itulah sehingga di dalam sirah sahabat itu dijelaskan bahwa dia adalah pemegang rahasianya baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari cerita tersebut marilah kita membangkitkan giroh kita terhadap Islam ini. Bagaimana giroh kita terhadap Islam ini bisa berjuang tidak hanya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi berjuang untuk bagaimana bisa memperjuangkan agama Islam sampai titik dalam penghabisan. Mungkin dalam ayat ini hanya itu yang dapat saya sampaikan, kita sampaikan. Mungkin masih banyak ibu-ibu yang lainnya yang mungkin belum dapat saya sampaikan karena kurangnya ilmu saya, Ustaz. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, sekian Mas Opik, orangnya gagah kalau berjalan memakai sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.